Selamat datang di channel Cerita dari Bangku Kosong. Di sini setiap cerita menemukan tempatnya. Dari kisah nyata yang menyentuh hati, cerita misteri yang bikin merinding, hingga kisah inspiratif yang membangkitkan semangat. Semua bisa kamu temukan di Bangku Kosong ini. Duduklah, dengarkan, dan biarkan cerita membawa kita ke dunia yang penuh makna. Punya kisah menarik yang ingin dibagikan? Kami membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita. Jangan ragu untuk mengirimkan kisahmu, karena setiap cerita layak untuk didengar. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak cerita yang bisa kita bagikan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Siapkan dirimu, karena cerita akan segera dimulai. Di tengah kota yang terus berkembang, sebuah perusahaan besar bernama PT Wahana Karsa memulai proyek ambisius, membangun gedung pencakar langit setinggi 60 lantai yang akan menjadi kantor pusat mereka. Proyek ini mendapat banyak perhatian karena letaknya yang strategis dan desain futuristiknya. Namun yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa lahan yang digunakan dulunya merupakan kuburan massal akibat tragedi kebakaran besar beberapa tahun lalu. Pada awal pembangunan, para pekerja mengalami kejadian aneh. Alat-alat berat seringkali mogok tanpa alasan, pekerja melaporkan mendengar bisikan-bisikan dari dalam tanah, dan beberapa di antara mereka bahkan melihat bayangan bergerak di tengah malam. Seorang mandor bernama Pak Surya mencoba mengabaikan semua itu sebagai halusinasi akibat kelelahan. Tetapi ketakutan mulai menyebar di antara para pekerja. Suatu malam, seorang pekerja bernama Rudi memutuskan untuk lembur sendirian guna menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ketika ia sedang mengelas rangka baja di lantai dasar, terdengar suara tangisan dari sudut gelap ruangan. Rudi mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, sebuah balok baja jatuh dari atas, menghantamnya hingga tewas di tempat. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Manajemen proyek mencoba menutupi kejadian itu dengan mengatakan bahwa itu hanyalah kecelakaan kerja biasa. Namun para pekerja mulai percaya bahwa ada sesuatu yang mengerikan di lahan itu. Beberapa dari mereka bahkan mengundurkan diri karena ketakutan. Setelah kejadian tragis itu, insiden mistis semakin sering terjadi. Seorang satpam yang berjaga malam mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan di antara rangka baja. Tetapi saat ia mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Beberapa teknisi juga mengaku melihat bayangan-bayangan tanpa tubuh berkeliaran di sekitar lokasi. Suatu malam, seorang mandor bernama Pak Rahmat menemukan bekas jejak kaki basah di lantai 3. Padahal hujan tidak turun hari itu, dan tidak ada pekerja yang berada di sana. Lebih menyeramkan lagi, jejak kaki itu berakhir di ujung dinding, seolah-olah sosok yang membuatnya berjalan menembus tembok. Karena kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, beberapa pekerja yang percaya pada hal mistis mengundang seorang ustadz untuk melakukan doa penenangan. Ustadz itu bernama Rahman. Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran di tengah lokasi proyek. Namun saat doa berlangsung, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari arah lantai 5 yang masih dalam proses pembangunan. Semua orang berlari ke arah sumber suara. Tetapi yang mereka temukan hanyalah catatan bertuliskan, "Kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikan gedung ini." Ustadz Rahman mengatakan bahwa semoga saja setelah ini tidak ada lagi kejadian yang aneh-aneh di sini. Namun itu hanya berlangsung beberapa hari saja tanpa gangguan. Meski ketakutan, proyek tetap dilanjutkan. Semakin tinggi gedung itu dibangun, semakin sering kejadian mengerikan terjadi. Pekerja mulai kerasukan, berbicara dengan suara yang bukan suara mereka. Pada suatu malam, seorang insinyur proyek bernama Adrian yang skeptis terhadap semua cerita ini memutuskan untuk bermalam di lokasi sebagai bentuk pembuktian. Malam itu, ia merekam kejadian-kejadian di sekitarnya menggunakan kamera ponsel.
Namun ketika ia memutar ulang rekamannya, terlihat sosok-sosok hitam berdiri di belakangnya tanpa ia sadari saat itu. Tak lama setelah itu, Adrian ditemukan tergantung di lantai 10 dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tak ada bukti apapun yang ditemukan. Seorang wartawan investigasi, Rina, mulai menelusuri asal-usul tanah ini dan menemukan bahwa tempat ini pernah menjadi lokasi rumah sakit jiwa. Namun rumah sakit itu terbakar habis. Banyak korban dari pasien-pasien rumah sakit itu. Para pasien yang meninggal di sana tidak mendapatkan pemakaman yang layak, melainkan dikuburkan secara massal tanpa tanda pengenal. Konon, mereka yang meninggal di sana mengalami luka bakar hingga tak bisa lagi dikenal. Ketika Rina mencoba menyebarkan berita ini, ia mulai menerima ancaman. Suatu malam, apartemennya terbakar secara misterius, dan ia menghilang tanpa jejak. Kematiannya pun mulai banyak yang menganggap janggal. Setelah berbagai insiden tragis, pembangunan gedung akhirnya dihentikan. Bangunan yang sudah setengah jadi dibiarkan terbengkalai, menjadi monumen bisu dari proyek yang tertunda. Penduduk sekitar melaporkan bahwa mereka masih sering mendengar suara-suara aneh dari dalam gedung. Gedung yang kini dijuluki Gedung Angker itu tetap berdiri sebagai peringatan bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu. Pemilik perusahaan pun mencoba menjual lahannya, tetapi karena desas-desus angkernya bangunan, itu pun akhirnya banyak pembeli yang enggan untuk membelinya. Namun yang lebih mengerikan adalah laporan baru dari warga sekitar. Mereka mengaku melihat bayangan tinggi besar, lebih banyak, dan suara-suara panggilan yang semakin jelas. Beberapa orang mendengar bisikan di telinga mereka saat melewati gedung itu di malam hari, seakan-akan ada sesuatu yang mencoba memanggil mereka masuk. Setelah pembangunan dihentikan, gedung itu mulai menjadi sarang bagi para explorer gaib dan pemburu hantu. Beberapa kelompok mencoba merekam aktivitas paranormal di dalamnya. Tetapi banyak yang kembali dengan wajah pucat pasi, menolak berbicara tentang apa yang mereka alami. Suatu malam, sekelompok anak muda memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang kutukan gedung itu hanyalah mitos. Mereka membawa peralatan kamera dan mencoba masuk ke dalam. Salah satu dari mereka, Dika, melihat sesuatu di lantai atas melalui jendela kaca yang kotor. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi terlihat sangat seram. Ketika Dika mengarahkan senter ke arah jendela, sosok itu menghilang. Namun di lantai tempat mereka berdiri, terdengar langkah kaki mendekat dengan cepat. Dalam kepanikan, mereka berlari keluar dan meninggalkan peralatan mereka di dalam. Keesokan harinya, seorang petugas kebersihan menemukan kamera mereka di dekat pintu masuk. Saat video itu diputar, rekaman menunjukkan Dika berdiri diam selama 5 menit di depan jendela tanpa berkata-kata, meskipun teman-temannya bersumpah bahwa ia berlari keluar bersama mereka. Seorang peneliti sejarah bernama Nadira mulai menggali lebih dalam sejarah tanah tempat gedung itu berdiri. Ia menemukan catatan kuno yang menyebutkan adanya pemakaman rahasia di bawah tanah, tempat para korban tragedi kebakaran rumah sakit jiwa dahulu dikuburkan secara massal. Bersama timnya, Nadira masuk ke dalam gedung dan mencari akses ke ruang bawah tanah yang disebutkan dalam peta kuno yang ia temukan. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan sebuah lorong tersembunyi di bawah puing-puing reruntuhan di lantai dasar. Di ujung lorong itu, mereka menemukan deretan peti mati kayu yang telah lapuk. Beberapa di antaranya terbuka, memperlihatkan tulang belulang manusia. Saat Nadira hendak mendokumentasikan temuannya, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, meski tidak ada ventilasi di sana. Salah satu rekannya, Bima, tiba-tiba terjatuh dan mulai meronta-ronta seperti orang kesurupan. Dengan suara yang bukan miliknya, ia berteriak, "Kalian tidak seharusnya ada di sini. Tinggalkan tempat ini atau kalian semua akan mati." Mereka buru-buru menyeret Bima keluar dari gedung. Namun setelah kejadian itu, Bima mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia sering terbangun dengan mata memerah dan tubuh penuh luka cakaran yang tidak ia sadari bagaimana bisa seperti itu. Seorang arsitek muda bernama Kevin
ditugaskan untuk meninjau ulang kemungkinan merobohkan gedung ini setelah banyaknya insiden mengerikan. Ia memasuki gedung dengan timnya, mencoba mengukur struktur yang masih utuh. Namun saat berjalan di koridor lantai 4, ia merasa aneh. Lorong itu tampak lebih panjang dari seharusnya. Ketika ia mencoba kembali, lorong itu terus memanjang, seperti tak berujung. Cahaya dari luar gedung seakan menghilang, membuatnya terjebak dalam kegelapan. Sementara itu, suara bisikan mulai terdengar di telinganya, semakin lama semakin keras. "Jangan tinggalkan kami." Timnya yang menunggu di luar merasa aneh karena Kevin tak kunjung keluar setelah terasa lama di dalam. Begitu mereka masuk, mereka hanya menemukan ponsel Kevin tergeletak. Namun mereka tidak menemukan Kevin. Ada yang tidak beres pikir mereka. Mereka mencoba memanggil Kevin bersama-sama, namun tidak terdengar balasan dari Kevin. Saat itu Kevin dinyatakan hilang di sana. Dengan semakin banyaknya insiden, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghancurkan gedung itu. Sebuah tim pembongkaran dikirim dengan alat berat, siap meratakan bangunan yang dianggap terkutuk itu. Namun saat mesin pertama mulai menghantam dinding luar gedung, seluruh pekerja mendengar suara jeritan panjang yang menggema di udara, seperti ribuan orang berteriak bersamaan. Para pekerja panik dan beberapa dari mereka jatuh pingsan. Tepat sebelum gedung runtuh sepenuhnya, seorang pekerja yang mengambil foto udara dengan drone menangkap sesuatu yang mengejutkan. Dari atas, struktur gedung yang runtuh membentuk pola wajah manusia yang menganga dalam kesakitan. Setelah gedung itu rata dengan tanah, area tersebut tetap kosong bertahun-tahun. Namun, para warga sekitar masih sering mendengar suara langkah kaki dan bisikan lirih di malam hari. Bahkan ada yang bersumpah melihat sosok bayangan berdiri di tempat bekas gedung itu, seakan masih menunggu sesuatu. Kutukan gedung itu mungkin telah berakhir, tetapi misterinya tetap abadi di hati orang-orang yang pernah menyaksikan teror di dalamnya. Gedung itu mungkin telah hancur, namun kisah dan ketakutan yang pernah menghantuinya akan terus hidup. Apakah benar semuanya berakhir? Beberapa misteri memang lebih baik dibiarkan tanpa jawaban. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah misteri dan horor lainnya. Bagikan pengalaman serammu di kolom komentar. Siapa tahu ada cerita yang lebih mengerikan dari ini. Beri dukungan untuk channel ini agar terus bisa memberikan cerita-cerita horor lainnya yang lebih menarik. Please like, comment, and subscribe.